Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di situ adalah rezeki yang barokah. Nah, kita kembali sharing, membahas ya, berbagi tentang zat makanan ya dan hasil metabolisme dalam tubuh ternak yang kita pelihara tentunya. Dan ini akan menjadi strategi kita bagaimana kita mengembangkan, memberikan pakan pada ternak kita sehingga usaha di bidang peternakan kita menjadi sukses tentunya ya. Kita pelan-pelan ya. Nah, apa itu makanan bagi ternak? Biasanya terdiri dari berbagai jenis bahan pakan tergantung pada spesies ternaknya ya. Kemudian tujuan kita pelihara ternak itu seperti apa? Nah, berikut ini adalah beberapa contoh makanan yang umum yang diberikan kepada ternak yang kita pelihara. Misalnya yang pertama untuk ternak ruminansia jelas hijauan ya, seperti rumput, jerami ataupun daun-daunan adalah sumber utama serat kasar dalam pakan ternak. Ya, serat kasar ini memang sulit dicerna oleh ternak, tetapi penting untuk kesehatan saluran pencernaan ternak ya. Ternak memakan hijauan untuk memperoleh energi dan nutrisi tertentu yang memang dibutuhkan oleh ternak. Terutama ternak ruminansia mempunyai kelebihan karena di dalam saluran pencernaannya terdapat mikroba ya. Ada bakteri di situ, ada protozoa di situ, ada fungi di situ, dan bahkan ada virus yang membantu proses fermentasi di dalam saluran atau di dalam rumennya. Nah, yang berikutnya yang lazim, yang sering kita berikan kepada ternak itu adalah konsentrat. Adalah pakan yang lebih kaya nutrisinya ya, seperti sumbernya itu bisa dari biji-bijian, jagung ya. Kalau untuk ternak unggas itu jagung yang utama ya. Kemudian dari gandum termasuk dedaknya, dikenal dengan polat, ataupun dari kedelai, biasanya bungkil kedelai atau limbah industri pertanian ya, mulai dari ampas tahu, bungkil kelapa sawit, dedak dan lain-lain ya. Nah, kemudian konsentrat ini mengandung lebih banyak energi dan protein daripada hijauan dan banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tambahan pada ternak ya. Jadi mensupport supaya ternak kita cepat gemuk, supaya pertumbuhannya meningkat atau produksi susunya kita mau pertahankan dan lain-lain ya. Jadi ini harus disupport dengan konsentrat ini. Kemudian ada lagi terobosan yang dilakukan menggunakan misalnya hijauan yang sudah difermentasi ya. Misalnya kalau di Indonesia ini kan sering ada yang melimpah ya, rumput melimpah pada musim penghujan misalnya. Nah, rumput ini atau hijauan ini difermentasi ya, melalui proses fermentasi menjadi silase atau fermentasi lainnya seperti haylage atau balage ya, digunakan untuk pakan ternak kita. Nah, proses fermentasi ini dapat meningkatkan kecernaan hijauan. Jadi melalui proses ini terjadi degradasi menjadi komponen ya, sumber pakan yang lebih sederhana yang bisa dicerna oleh ternak yang kita pelihara, dan juga meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi ternak yang kita pelihara. Jadi dengan proses tersebut akan membantu atau bisa menyederhanakan pakan yang awalnya kompleks ya menjadi sesuatu yang tersaji dalam bentuk yang sederhana ya. Nah, selanjutnya setelah proses itu ya, hasil metabolisme dari makanan ternak ini terdiri dari apa? Apa yang dia manfaatkan nanti? Ya jelas yang pertama itu ternak akan mendapatkan energi ya. Ternak
menggunakan energi dari makanan untuk pertumbuhannya, misalnya untuk hidup pokoknya, untuk beraktivitas, bereproduksi, dan memelihara fungsi tubuh mereka supaya normal ya. Jadi energi dari makanan digunakan dalam proses metabolisme untuk menghasilkan ATP, adenosin trifosfat, yaitu sumber energi utama di dalam sel pada ternak, termasuk pada manusia tentunya ya, tidak hanya pada ternak, juga prosesnya hampir mirip. Kemudian yang kedua itu adalah protein. Ternak memerlukan protein ya, untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk perbaikan jaringan tubuh, dan produksi produk seperti daging ataupun susu yang sering kita konsumsi dan diperlukan oleh manusia. Nah, protein ini dalam makanan dipecah menjadi asam amino nanti ya, yang digunakan untuk sintesis protein tubuh ternak itu ya. Nah, itu ya untuk protein. Sementara yang berikutnya itu adalah lemak. Lemak dalam makanan ternak merupakan sumber energi yang padat dan juga berperan dalam penyerapan beberapa vitamin dan produksi hormon ya. Lemak dipecah menjadi asam lemak, kemudian digunakan untuk apa? Untuk produksi energi atau disimpan dalam jaringan adipose ya. Kalau seandainya ada masa kekurangan, nah lemak ini akan digunakan nantinya ya sebagai cadangan dia. Oke. Berikutnya adalah serat kasar. Serat kasar dalam pakan ternak tidak sepenuhnya dicerna ya, ada batasan tertentu ya, tetapi berperan penting dalam menjaga kesehatan ya. Saluran pencernaan mereka. Serat ini memberikan kekuatan untuk menggerakkan makanan ya melalui sistem pencernaan atau rate of passage-nya, dan dapat memproses ya fermentasi dalam rumen ya pada hewan ruminansia ya. Jadi bahan dasar untuk fermentasi di dalam rumen ternak ruminansia itu diperlukan serat kasar yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa yang banyak biasanya di dalam hijauan pakan ya. Nah, selama proses metabolisme, nutrisi dalam makanan diubah menjadi energi ya, kemudian menjadi jaringan tubuh kita, tubuh ternak tentunya ya, kemudian produk sekresi misalnya yang kita perlukan dalam bentuk susu ya, kemudian limbah ya yang biasanya dikeluarkan seperti urin dan feses. Nah, metabolisme ternak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis pakan, status kesehatan ternaknya, secara genetiknya, dan lingkungan pemeliharaan. Nah, penting sebagai peternak atau yang mengelola di bidang peternakan itu menyediakan makanan yang seimbang ya, berkualitas tinggi untuk memastikan ternak tetap sehat dan produktif ya. Itu yang kita harapkan ya, untuk ujung-ujungnya adalah produktivitas tinggi dan mendapatkan nilai jual, harga, dan keuntungan yang optimal tentunya kita ya. Nah, bagaimana hubungan ya zat makanan dengan hasil metabolismenya ya? Ini nanti akan menjadi strategi kita bagaimana kita memberikan atau memformulasi ransum yang akan kita berikan pada ternak kita. Nah, setiap zat makanan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan nutrisi energi ternak yang pada gilirannya nanti akan mempengaruhi hasil metabolisme dan kinerja ternak yang kita pelihara. Nah, berikut ini beberapa contoh makanan yang dengan hasil metabolismenya yang terjadi pada ternak. Yang pertama misalnya karbohidrat merupakan sumber energi utama ya. Jadi nantinya akan dipecah menjadi glukosa dan digunakan oleh sel ya. Untuk apa? Untuk produksi energi melalui proses metabolisme. Kemarin kan sudah dijelaskan bagaimana prosesnya ya. Dalam sebelumnya, kajian kita sebelumnya. Nah, karbohidrat yang cukup dalam pakan akan memastikan suplai energi yang yang memadai tentunya ya untuk pertumbuhan, untuk aktivitas dan fungsi tubuh lainnya pada ternak supaya dia normal, tumbuh dengan baik ya. Jadi semuanya produk yang dihasilkan baik susu, telur dan lain-lain itu akan optimal kalau kita memberikan sesuai dengan kebutuhan ya. Tetap kita harus hitung ya berapa kebutuhannya. Nah,
Yang kedua, protein penting untuk pertumbuhan ya, tanpa protein nanti akan terganggu pertumbuhannya. Kemudian untuk apa juga? Ada perbaikan ya pada jaringan, termasuk produksi susu ataupun daging. Nah, protein ini seperti digambarkan itu awalnya kita pecah ya dalam bentuk makanan yang kompleks, biasanya dipecah dan digunakan oleh sel untuk sintesis protein tubuh pada masing-masing ternak tersebut ya. Memang prosesnya agak berbeda antara ini ya, ternak ruminansia dengan non ruminansia. Nanti kita akan bahas di belakang nanti ya. Nah, kualitas dan jumlah protein pakan akan mempengaruhi sintesis protein ya. Kemudian pertumbuhan otot dan produksi produk ternak lainnya ya, sesuai dengan tipe ternaknya. Apakah mau diarahkan ke produksi susu, apakah diarahkan ke produksi daging ataupun produksi telur dan seterusnya. Ada kalau untuk domba wool misalnya ya. Jadi itu akan kita dukung semuanya dari komponen zat makanan tersebut. Nah, sekarang lemak ya. Lemak merupakan sumber energi yang padat ya dalam pakan ternak. Lemak juga berperan dalam proses penyerapan vitamin, misalnya vitamin A, D, E, K ya, A, D, E, K larut dalam lemak terutama, dan produksi hormon. Nah, hormon ini jangan salah-salah, dia sangat mensupport berbagai macam produk, bukan ya bukan produk ya, jadi di dalam proses metabolisme di dalam tubuh ternak. Nah, selama metabolisme, lemak dipecah menjadi asam lemak yang kemudian nanti digunakan sebagai sumber energi oleh sel atau disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan adipose. Nah, yang tidak kalah pentingnya vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral diperlukan dalam jumlah kecil ya, memang dalam jumlah kecil, namun sangat penting dalam proses mendukung metabolisme yang efisien pada ternak ya. Ada yang mendorong sebagai katalis, ada yang sebagai kofaktor dan lain-lain, yang supaya proses metabolisme di dalam tubuh kita atau tubuh ternak itu menjadi normal dan berproses dengan baik. Nah, mereka semua ya, mineral dan vitamin ini berperan sebagai kofaktor enzim yang terlibat dalam berbagai reaksi metabolik yang ada di dalam tubuh ternak. Nah, kekurangan vitamin atau defisiensi vitamin dan mineral tertentu dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan kinerja ternak akan menjadi terganggu. Ujung-ujungnya apa? Ya, merugi. Ya, ini yang harus ini beberapa komponen yang harus kita pelihara supaya ternak kita menjadi sehat dan berproduksi dan mempunyai produktivitas yang tinggi tentunya ya. Oke. Nah, berikutnya adalah serat kasar. Serat kasar seperti yang terdapat dalam hijauan ataupun jerami sulit memang dicerna ya, bahkan di beberapa penelitian bisa dijadikan marker dia. Namun serat kasar ini tetap diperlukan karena memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan ternak, terutama pada ternak ruminansia. Serat kasar merangsang aktivitas pengunyahan ya, meningkatkan pergerakan makanan, rate of passage ya, dan menyediakan substrat bagi mikroorganisme yang membantu dalam fermentasi pakan. Ini diingatkan kembali bahwa subhanallah sebetulnya ya, bukan sebetulnya, memang subhanallah ya, Allahu Akbar ya, proses di dalam rumen itu sangat kompleks dan sangat rumit. Terjadi proses fermentasi sedemikian rupa yang luar biasa tentunya prosesnya, sehingga dihasilkan berbagai macam sumber energi yang khas untuk ruminansia ini ya. Secara keseluruhan, kualitas dan kuantitas zat makanan yang disediakan kepada ternak mempengaruhi proses metabolisme yang melibatkan penggunaan energi ya, kemudian sintesis protein dan fungsi tubuh lainnya.
pemenuhan kebutuhan nutrisi yang tepat dan seimbang akan mendukung hasil metabolisme yang optimal. Akhirnya apa? Kesehatan ternak menjadi baik ya. Kemudian kalau kesehatan ternak sudah baik, maka akan berdampak pada kinerja yang optimal. Nah, kinerja optimal nanti itu akan berdampak pada pertumbuhan ternak, termasuk pada produksi susunya, kemudian produksi dagingnya, atau di dalam reproduksinya. Ya, kalau dikawinkan bisa bunting, nanti bisa mempunyai anak yang sehat dan lain-lain dan seterusnya itu ya. Intinya adalah bagaimana menyiapkan pakan pada ternak itu dengan kualitas dan kuantitas yang optimal. Oke, kita akan berlanjut bagaimana zat makanan pada ternak ruminansia dan hasil metabolismenya ya. Nah, pada ternak ruminansia seperti sapi, domba, kerbau, kambing, zat makanan hasil metabolisme ini memiliki karakteristik yang khas yang berbeda dengan ternak non ruminansia. Nah, ruminansia memiliki sistem pencernaan khusus yang melibatkan proses fermentasi mikroba di situ ya. Ada bakteri, ada jamur, ada protozoa dan bahkan ada virus di situ ya, di dalam rumennya yang mempengaruhi pemecahan ya, menghidrolisis dan memanfaatkan zat makanan. Nah, berikut ini adalah beberapa makanan penting untuk ternak ruminansia. Yang pertama itu adalah serat kasar ya. Serat kasar ini didapatkan dari mana? Ya, seperti yang kita lihat, biasanya kita berikan ternak itu rumput, bisa jerami, atau daun-daunan, rambanan, ya, browse ya, atau dari leguminosa pohon, atau leguminosa yang merambat ya, merupakan komponen penting dalam pakan ternak ruminansia. Ya, serat kasar sulit dicerna oleh ternak itu sendiri ya, tetapi dapat dicerna oleh mikroba dalam rumen. Jadi secara alami memang sulit dicerna, tetapi karena ada mikroba di dalam rumen, maka ternak ruminansia itu bisa dan mampu memanfaatkan serat kasar itu ya. Mikroba ini menghasilkan enzim yang membantu memecah serat kasar menjadi asam lemak rantai pendek ya. Produk utama di dalam proses fermentasi di dalam rumen itu adalah asam lemak volatil dan asam lemak volatil atau disingkat dengan VFA ya, atau volatile fatty acid. Nah, VFA inilah dapat digunakan sumber energi utama oleh ternak ruminansia. Inilah yang membedakan dengan ternak non ruminansia. Kalau ruminansia itu sumber energi utamanya dalam bentuk VFA atau volatile fatty acid atau asam lemak volatil ya. Ini yang membedakan dengan ternak non ruminan, termasuk yang membedakan dengan manusia. Manusia tidak bisa makan rumput ya, karena kita termasuk lambung atau monogastrik ya, dengan lambung yang relatif sederhana dibandingkan dengan ternak ruminansia. Boleh kita makan sayur, tapi memang ada batasnya karena kemampuan alat pencernaan atau sistem pencernaan kita terbatas ya, termasuk misalnya ayam itu tidak bisa dikasih makan rumput. Nah, kita ke berikutnya, karbohidrat yang mudah dicerna. Selain serat kasar, ternak ruminansia juga membutuhkan sumber karbohidrat yang mudah dicerna seperti biji-bijian ya, jagung, gandum, itu ada limbah gandumnya dikenal dengan polat atau sorghum, dan produk olahannya misalnya tepung jagung, bungkil kedelai, bungkil kelapa sawit kalau di daerah kita ya. Kemudian karbohidrat ini dicerna oleh enzim yang dihasilkan oleh ternak itu sendiri, dan mereka menyediakan energi yang lebih cepat dibandingkan dengan fermentasi serat kasar. Yang berikutnya adalah protein ya. Protein dalam makanan ternak ruminansia dicerna oleh enzim dan mikroba dalam rumen. Nah, mikroba mengubah protein menjadi asam amino dan amonia.
asam amino ini digunakan untuk mikroba untuk pertumbuhan mereka sendiri, seperti amonia diabsorpsi oleh mikroba dan diubah menjadi protein mikroba ya. Kemudian protein mikroba ini adalah salah satu protein yang berkualitas ya. Kemudian dicerna oleh ternak itu rumen itu sendiri. Jadi masuk nanti hasilnya protein mikroba ini diserap ya, dijadikan sebagai sumber protein ya, dikenal dengan protein mikroba, dan memberikan asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein tubuh dan untuk juga produksi susu ataupun produksi daging nanti ya. Jadi luar biasa. Di satu sisi memang kalau ada istilah pinbo mikroba ini mempunyai pintar tapi bodoh. Jadi kalau ada protein itu biasanya diurai sumber protein yang kalau pada monogastrik kan langsung dimanfaatkan. Kalau ini dipecah dulu sama mikroba, kemudian dijadikan kembali menjadi asam amino, dikembalikan, disintesis kembali menjadi protein, baru digunakan. Tetapi itu subhanallah ya, luar biasa sebetulnya proses itu. Kalau tidak demikian, dia tidak mendapatkan suatu protein yang berkualitas bagi ternak ruminansia. Ini luar biasa sebetulnya ya. Kita cuma bergurau saja ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah lemak. Dalam pakan ternak ruminansia dicerna oleh enzim dalam saluran pencernaan. Lemak ini dipecah menjadi asam lemak oleh enzim pencernaan, dan sebagian besar asam lemak ini diserap oleh dinding ya, dinding rumen dan usus halus. Kemudian lemak diabsorpsi digunakan sebagai sumber energi oleh ternak dan disimpan dalam jaringan adiposa ya. Nah, hasil metabolisme pada ternak ruminansia melibatkan seperti yang digambarkan tadi, bahwa asam lemak volatil atau VFA atau volatile fatty acid oleh mikroba di dalam rumen ya. VFA ini mencakup apa saja asam lemak volatil atau VFA ini? Yang utama itu adalah asam asetat, yang kedua itu asam propionat, dan asam butirat. Yang lain merupakan ya ada komponennya tapi kecil-kecil ya, ada valerat di situ dan seterusnya. Dan yang ketiga asam asetat, propionat, dan butirat ini yang utama ya sebagai sumber energi pada ternak ruminansia. Selanjutnya VFA ini diabsorpsi oleh dinding rumen ataupun usus halus dan kemudian digunakan sebagai sumber energi untuk hidup pokok, untuk aktivitas tubuh, untuk pertumbuhan dan produksi susu serta daging pada ternak yang kita pelihara. Nah, ini penting pengetahuan kita semua dan harus bersemangat untuk tahu ya, karena jangan salah kasih pakan tentunya. Ya, oke. Ya, berikutnya zat makanan pada ternak non ruminan sekarang ya. Bagaimana hasil metabolisme? Nah, ternak non ruminansia seperti ternak unggas misalnya ya, memiliki sistem pencernaan yang berbeda dari ternak ruminansia. Ternak non ruminansia atau unggas ini memiliki saluran pencernaan yang sederhana, lebih mirip dengan kita manusia. Nah, berikut ini zat makanan yang penting pada ternak non ruminansia dan hasil metabolismenya. Yang pertama itu adalah karbohidrat. Ternak non ruminansia dapat mencerna karbohidrat yang kompleks seperti pati, gula dengan bantuan enzim ya, pencernaan dari pankreas ataupun saluran pencernaan mereka. Nah, karbohidrat ini akan dipecah menjadi glukosa, digunakan sebagai sumber energi oleh ternak. Nah, yang kedua sama ya, hampir mirip ya. Protein dalam pakan ternak non ruminansia dicerna oleh enzim pencernaan seperti pepsin, ada juga tripsin di situ dalam lambung, usus dan usus halusnya ya. Protein nanti akan dipecah menjadi asam amino yang akan diserap oleh usus halus dan digunakan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, kemudian produksi produk ternak seperti daging, telur, susu dan lain-lain. Oke, bukan susu ya. Kalau susu ternak ruminansia untuk telur ya. Jadi ini yang membedakan dengan ternak ruminansia.
Oke. Ya. Nah, yang berikutnya adalah lemak ya. Lemak dalam pakan ternak non ruminansia juga dicerna oleh enzim pencernaan seperti lipase dalam saluran pencernaan ya. Lemak juga dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, asam-asam lemak dan gliserol yang diserap oleh usus halus dan digunakan sebagai sumber energi, disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan adipus ya. Yang berikutnya yang keempat, serat kasar ya. Ternak non ruminansia memiliki kemampuan yang sangat terbatas ya untuk mencerna serat kasar. Tidak demikian pada ruminansia ya. Namun ada beberapa serat kasar tertentu seperti serat pektin yang terdapat dalam buah-buahan ya dapat dicerna oleh enzim tertentu dalam saluran pencernaan mereka. Serat kasar membantu dalam pergerakan makanan melalui saluran pencernaan dan dapat mempengaruhi kualitas fesesnya nanti. Nah, oleh karena itu hasil metabolisme pada ternak non ruminansia melibatkan penggunaan zat makanan untuk apa ya, sama untuk pertumbuhan, hidup pokoknya, kemudian produksi di telur ya, dan fungsi tubuh lainnya. Zat makanan dicerna dan diserap oleh usus halus, kemudian nutrisi tersebut digunakan untuk proses metabolisme yang menghasilkan energi, sintesis protein, dan fungsi tubuh lainnya. Nah, setelah kita belajar berbagai macam zat makanan tadi, bagaimana strategi kita di dalam pemberian zat makanan itu pada ternak yang kita pelihara? Yang pertama kita akan bahas pada ternak ruminansia ya. Pemberian zat makanan pada ternak ruminansia perlu memperhatikan beberapa strategi agar memenuhi kebutuhan nutrisi pada ternak yang kita pelihara agar efektif, efisien tentunya. Nah, berikut ini ada beberapa strategi yang sederhana dan secara umum ya pemberian zat makanan ini pada ternak ruminansia. Yang pertama, pilihlah ya hijauan yang berkualitas tentunya ya. Hijauan merupakan sumber serat kasar yang penting dalam pakan ternak ruminansia. Memilih hijauan yang berkualitas tentunya misalnya rumputnya segar ya, atau jerami yang berkualitas, maksudnya bukan jerami hanya jerami padi yang sudah kuning-kuning seperti itu ya. Banyak jerami istilahnya jagung misalnya ya. Jangan terlalu ini, bahkan di beberapa tempat hijauan dalam bentuk jagung yang masih ada bijinya itu memang dicoper diberikan kepada ternak, itu sangat berkualitas ya. Berbeda dengan kita, jagungnya diambil kemudian jeraminya diberikan kepada ternak. Nah, itu yang memang kurang berkualitas, akhirnya sudah tua, sudah terjadi proses lignifikasi dan seterusnya. Nah, kita berharap ya ada reformasi di bidang ini, bahwa ternak itu kita berikan ya benar-benar hijauan segar ya, termasuk di situ sumber legiumnya ya, leguminosa sebagai sumber protein yang bermanfaat nantinya. Nah, ini akan memberikan nutrisi yang optimal dan mendorong fermentasi mikroba yang ada di rumennya secara efisien. Nah, ini yang kita berharap salah satu strateginya ya. Jadi kita memilih kualitas hijauan yang baik tentunya. Yang kedua ya, penyediaan konsentrat. Kalau misalnya ternak kita produktivitasnya tinggi, itu harus didukung dengan konsentrat, karena cuma dari hijauan tidak akan cukup ya. Ternak ruminansia juga membutuhkan konsentrat ya, yang kaya akan energi dan protein di situ, dan memberikan konsentrat yang seimbang dan berkualitas tinggi seperti sumbernya dari biji-bijian atau limbah industri pertanian yang tepat dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tambahan dan meningkatkan produktivitas ternak itu sendiri. Tidak hanya meningkatkan tetapi juga mempertahankan, terutama misalnya kalau sapi perah misalnya, produksi susunya tinggi ya,
misalnya kisaran antara 30 sampai 40 liter per hari. Nah, itu harus didukung dengan konsentrat dengan energi dan protein yang tinggi, termasuk tadi mineral dan vitaminnya harus support. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak dilakukan demikian? Sudah barang tentu jangankan mempertahankan, nggak akan bisa dipertahankan produksi susunya. Nah, sayang kalau terjadi penurunan nantinya ya. Kita berharap terus itu laktasinya terus berlanjut tentunya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rasio serat kasar dan konsentrat yang tepat. Jadi makanya kita harus hitung, dibikin formulasi yang tepat. Jadi penting untuk memperhatikan rasio serat kasar dan konsentrat yang sesuai dalam pakan ternak. Rasio ini dapat disesuaikan berdasarkan jenis ternak. Misalnya jenis ternaknya apa, sapi perah aja macam-macam ya, ada Friesian Holstein, ada Jersey, ada yang lain-lain ya, Brown Swiss dan lain-lain. Nah, kemudian berikutnya adalah tujuan pemeliharaan ya, apakah dia itu untuk produksi susu, apakah untuk penggemukan atau fattening, ataupun untuk pembibitan ya. Termasuk di situ yang harus dipertimbangkan adalah tingkat produksi ya, berapa. Nanti biasanya terutama untuk sapi perah itu adalah yang menjadi patokan adalah produksi susunya. Berapa sih produksi susunya ya? Harus dibedakan. Kita nanti rasio kalau kita memberikan pakan pada sapi yang produksi 20 liter harus berbeda dengan 30. Kemudian yang 40 itu akan berbeda sekali karena harus mendapat support ya. Jadi ternak dengan produksi tinggi harus disupport dengan pakan yang berkualitas ya. Kalau tidak, dia tidak akan menampilkan sesuai dengan potensi dia ya. Oke. Yang berikutnya adalah tidak kalah pentingnya adalah pemberian suplemen mineral dan vitamin. Kadang-kadang ya di dalam pakan itu ada keterbatasan ya. Ternak ruminansia juga memerlukan suplemen mineral dan vitamin untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Nah, analisis ya kualitas pakan dan kebutuhan nutrisi ternak perlu dipertimbangkan untuk pemenuhan jenis dan jumlah suplemen yang tepat dan diberikan. Apalagi pada sekarang ini sudah berbicaranya pada trace mineral ya, walaupun dalam jumlah sedikit tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Jangan sampai terjadi defisien ya, termasuk di vitaminnya. Nah, yang kelima itu manajemen pakan yang tepat ya. Ini tidak kalah pentingnya ya, walaupun pakan kualitas manajemennya nggak bagus, jadi ini akan memberikan dampak juga ya. Jadi memberikan pakan secara teratur dan jumlah yang cukup untuk ya cukup penting ya untuk kesehatan dan produktivitas ternak yang kita pelihara. Nah, sistem pemberian pakan seperti pemberian secara ad libitum misalnya, atau pemberian terbagi dalam beberapa kali pakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ternak ya. Jadi itu hal-hal yang manajemen ini juga harus didukung, harus kita ketahui dengan baik sehingga ternak kita akan menjadi optimal di dalam proses pemeliharaannya. Nah, yang berikutnya adalah akses ke air bersih ya. Pastikan ternak ruminansia memiliki akses yang cukup ke air bersih dan segar ya sepanjang waktu ya. Diberikan sepuasnya, kapan dia haus butuh minum ada gitu ya. Air merupakan komponen penting di dalam metabolisme dan pencernaan mereka, terutama yang bergerak di bidang industri sapi perah. Itu mutlak ya, keberadaan air karena bisa berdampak pada produksi susunya tentunya ya. Kemudian pemantauan dan evaluasi ini penting, yang kadang-kadang dilupakan. Penting untuk memantau dan mengevaluasi kondisi tubuh, pertumbuhan, produksi, termasuk produksi susunya ya, dan kesehatan ternak secara berkala ya, yang dikenal dengan recording. Ada catatan ternak kita itu, tidak hanya sudahlah masa iya ternak harus dicatat. Tidak, ini akan bisa dijadikan bagaimana kita memanage dan menentukan kebijakan kita ke depan. Nah, hal ini akan membantu dalam penyesuaian pakan
yang akan diberikan agar tetap sesuai dengan kebutuhan ternak. Jadi setiap ternak ruminansia memiliki kebutuhan nutrisi yang spesifik. Oleh karena itu harus dikonsultasikan atau kita ini di dalam sharing bersama ini ya, atau dengan pakar ya peternakan ya, kita berbagi seperti ini adalah di dalam proses supaya kita memberikan pakan kepada ternak itu atas dasar pengetahuan, bukan atas dasar asal-asalan. Oke ya, Bapak atau bro, sister, brother semuanya, insya Allah tidak demikian. Yang penting kita bersemangat untuk mengetahui semuanya ya. Nah, kalau tadi kita membahas bagaimana strategi pada ternak ruminansia, sekarang bagaimana dengan ternak non ruminansia dengan segala macam perbedaan tadi alat pencernaan. Nah, pemberian zat makanan pada ternak non ruminansia seperti ternak unggas juga membutuhkan strategi yang tepat ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Nah, beberapa strategi pemberiannya misalnya sama, hampir mirip ya, tetapi ini nanti beberapa jenisnya agak berbeda. Nah, pilihan ransum yang tepat ya, misalnya campuran pakan harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik ternak non ruminan ya. Misalnya ransum harus mengandung sumber energi yang cukup, seperti sumbernya dari biji-bijian dan produk olahannya seperti protein yang memadai dari sumber seperti bungkil kedelai, tepung ikan, dan lain-lain yang ada di sekitar kita. Tentunya kalau bisa diupayakan sumber ada di lokal kita, itu akan membantu di dalam nanti harga ya, jangan sampai terlalu mahal. Kemudian pengaturan rasio nutrisinya ya, penting untuk mengatur rasio nutrisi yang tepat dalam ransum ternak ya, termasuk rasio protein energi ya, seperti tadi ya komponennya protein energi yang sesuai dengan tahap kehidupan dan tingkat produksi mereka ya. Jadi rasio nutrisi yang tepat dapat mempengaruhi pertumbuhan ya, untuk misalnya ayam broiler ya, kualitas dagingnya ya, dan untuk layer, untuk petelur itu. Jadi untuk mempertahankan produksi telur itu juga harus didukung dengan rasio nutrisi yang tepat ya. Nah, yang ketiga penggunaan ya suplemen mineral dan vitamin ya. Ternak non ruminansia memerlukan suplemen vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang spesifik. Suplemen ini harus diberikan dalam jumlah yang tepat sesuai dengan rekomendasi ahlinya. Nah, ini dalam proses ini sharing-sharing bersama-sama nanti minimal kita tahu, oh begitu ya. Gitu ya. Kemudian pemberian pakan dalam jumlah yang tepat. Jumlah pakan itu tidak boleh boros, nanti membengkak di jumlah ini. Nah, jumlah pakan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ternak ya, ternak non ruminansia. Nah, pemberian pakan secara ad libitum atau bebas, atau pemberian pakan dalam waktu tertentu misalnya pakan terbatas, harus disesuaikan dengan tujuan pemeliharaan dan tingkat produktivitas ternak tersebut. Jadi intinya ya, kita kan pengen ya laba atau keuntungan yang optimal tentunya ya. Kita berikan pakan itu sesuai dengan kebutuhan, tetapi produktivitas ternak kita itu tetap tinggi dan bertahan. Itu ya intinya. Nah, yang kelima itu adalah pemantauan kondisi tubuh kesehatan ternak kita. Nah, penting kenapa untuk memantau kondisi ini? Ya, untuk evaluasi ya pertumbuhan dan kesehatan ternak yang kita pelihara. Nah, hal ini akan membantu di dalam penyesuaian pakan yang diberikan untuk memastikan keseimbangan nutrisi yang optimal, karena hampir 80-70% itu biaya produksi itu pada pakan ini harus benar-benar kita pantau terus ya. Jadi jangan sampai kita merugi. Nah, kemudian kualitas air sama. Jadi itu juga penting, kita memberikan air bersih yang segar, yang sehat ya, tidak terkontaminasi baik bakteri atau logam berat yang sekarang ini ya
Kadang-kadang kita tidak sadari air kita itu kelihatan jernih, tetapi di situ misalnya banyak cemaran. Nah, ini yang harus kita evaluasi nanti atau kita analisis supaya air yang kita berikan benar-benar menyehatkan bagi ternak kita. Nah, yang berikutnya adalah manajemen pemberian pakan. Setelah semuanya sudah kita pahami ya, berbagai macam sumber pakan tadi, maka tidak salah itu memanagenya ya, menjaga kebersihan tempat pakan, mencegah kerugian dan pembusukan pakan ya, kemudian menyediakan tempat pakan yang nyaman atau tempat penyimpanan sementara mudah diakses oleh ternak kita yang kita pelihara. Itu adalah beberapa hal yang sederhana dan bisa kita lakukan, tetapi dampaknya itu sangat besar. Nah ya, perlu dicatat pula bahwa jenis ternak non-ruminasi yang memiliki kebutuhan nutrisi yang khas, dan juga tidak salah kita sharing seperti ini atau konsultasi dengan teman-teman, sharing dengan ahli yang mengerti tentang nutrisi atau pakarnya ya, adalah langkah yang disarankan untuk merancang memformulasi ransum sesuai dengan kondisi ternak yang kita pelihara ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini ya. Kita tetap bersemangat ya, mendukung supaya kita swasembada pangan terutama di bidang peternakan ini, mendukung supaya tidak terjadi dampak yang kita ketahui sekarang ini ya. Jangan sampai generasi kita kena stunting ya, dengan kondisi habis COVID ini harus benar-benar terus kita mengakselerasikan diri supaya mendukung ketahanan di bidang protein hewani ini. Demikian, nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.